Hai, assalamualaikum teman-teman semua. Apa kabar kalian? Selamat datang kembali di channel YouTube aku, Diari Ibu RT. Nah, hari ini aku mau share lagi ya aktivitas aku seperti biasa. Kali ini aku mau benahin pakaian-pakaian aku. Sekalian aku mau sortir ya pakaian yang udah nggak aku pakai karena isi lemari aku mulai sesak teman-teman. Jadi ini tuh udah setengah jalan ya teman-teman, makanya pakaian-pakaian ini udah ada di luar seperti ini. Jadi tadi tuh aku nggak sempat video ya, tiba di pertengahan jalan aku jadi kepingin dibuat konten gitu. Makanya seperti yang teman-teman lihat, pakaian-pakaian aku udah ada aja di luar seperti ini ya. Nah, di sini untuk sementara tas travel aku simpennya di bawah meja seperti ini karena nggak ada tempat lagi ya teman-teman. Aku tuh biasanya sortir pakaian itu setahun sekali ya teman-teman. Tapi kali ini nggak cukup 1 tahun, itu aku ada 2 kali sortir pakaian ya teman-teman karena memang isi lemari aku itu udah penuh. Dan memang ada beberapa pakaian yang udah jarang aku pakai, karena kekecilan dan karena ada yang sobek juga ya teman-teman. Jadi nanti tuh, setelah aku sortir ini, aku tuh, bakalan pilah-pilah lagi ya, yang dalam kantung plastik itu, baju yang aku sortir, aku mau pilah-pilahin, aku mau pisahin, mana yang masih bisa disumbangin ke orang lain dan mana yang udah nggak layak ya teman-teman, yang, cocoknya dijadiin lap aja gitu. Nah, di sini, mungkin teman-teman yang nontonin video aku di awal-awal, penampakan kamar yang ini ya teman-teman, itu tuh agak beda ya sekarang karena memang lemari yang putih itu aku keluarin, biar jadi pembatas ya di dekat, televisi gitu. Biar nggak langsung kelihatan ya pintu kamar mandi aku. Makanya sekarang, lemari rotan atau laci-laci rotan aku tuh aku masukin aja ke kamar seperti ini. Terus mungkin teman-teman baru ngelihat, rak jualan itu yang di belakang aku itu tuh rak jualan dari mama aku ya teman-teman. Jadi mama aku tuh dulu punya usaha baju-baju gitu dan jualan kaos kaki dan sarung tangan gitu, dan rak jualan itu, untuk nyimpan stok kaos kaki dan sarung tangan. Tapi karena usaha mama aku udah nggak, berjalan dengan baik, akhirnya tutup ya teman-teman. Mama aku juga udah nggak sanggup buat jualan-jualan lagi, makanya raknya itu dikasih ke aku karena, mama aku kiranya aku mau, jualan lagi ya teman-teman. Tapi makin ke sini aku jadi mikir ya kayaknya, untuk sekarang ini, aku nggak ada niat buat buka usaha dulu, berhubung anak-anak aku masih kecil ya teman-teman dan mereka itu hobi banget jajan, takutnya nanti kalau aku jualan, malah jualan aku itu isinya habis dimakan sama anak-anak aku aja. Otomatis aku rugi ya teman-teman. Jadi untuk niat, buka warung sembako, aku itu, mundur dulu ya teman-teman, aku urungin niat aku, nantilah insya Allah kalau anak-anak aku udah pintar, udah gede gitu ya, udah ngerti kalau, makan jualan sendiri tuh bakal rugi. Maksudnya kalau sering-sering gitu ya teman-teman, karena kan dulu aku memang jualan, tapi karena anak-anak aku tuh, suka banget ngambil-ngambilin snack-snack gitu dan nggak puas kalau cuman 1 2 kali gitu. Makanya aku, daripada lebih banyak ruginya, mending aku stop dulu jualannya ya teman-teman. Tapi tetap kok, aku tuh pengen banget nanti suatu saat aku tuh pengen punya usaha warung sembako juga. Karena kayak apa ya, punya usaha, sembako gitu, atau warung kelontongan gitu ya teman-teman. Pokoknya uang hari-harian itu aman ya, karena kita bisa nutupin dari, hasil jualan kita ya teman-teman. Jadi siapa sih yang nggak mau punya warung sembako gitu kan? Apalagi aku tuh suka banget nontonin channelnya Mamrila Migrawati tentang tips-tips dan cara mengelola warung sembako di rumah.
Jujur aku tuh kadang pengen juga ya sesegera mungkin memiliki warung sembako juga setiap kali habis melihat tips dan tutorial dari Mam Rilla Migrawati. Tapi keadaan aku yang sekarang ini masih nggak memungkinkan ya untuk aku memiliki kembali warung sembako. Tapi semoga nanti aku bisa ya memiliki warung sembako di rumah. Meskipun nggak sekarang ya teman-teman, mungkin nanti gitu. Oke teman-teman, lanjut di videonya ya. Ini aku lagi pisah-pisahin pakaian-pakaian aku dan pakaian-pakaian anak-anak aku ya teman-teman. Karena memang seberantakan ini ya teman-teman, karena pakaian anak-anak aku tuh memang selalu berantakan ya teman-teman. Di lemari itu mereka kalau ngambil pakaian suka ditarik-tarik aja teman-teman. Jadi mau nggak mau ya berhamburan kembali. Makanya sekarang sekalian aja aku mau lipat-lipatin dan dirapihin kembali ke dalam lemari. Dan untuk pakaian-pakaian aku dan pakaiannya Pak suami, karena aku sudah sortir ya teman-teman, itu tuh nanti sisanya bakalan aku masukin lagi kembali ke lemari yang putih di depan. Terus aku juga akan simpan di rak jualan ini ya teman-teman, karena lemari yang putih di depan itu udah sesak ya teman-teman, udah penuh. Makanya aku nyimpennya sebagian di rak jualan ini, termasuk spray dan handuk-handuk juga sarung-sarung gitu ya teman-teman. Aku nyimpennya di rak jualan ini ya. Untuk laci rotan itu tuh isinya pakaian-pakaian dalam, terus ada kaos kaki, terus ada hijab-hijab aku juga ya teman-teman. Jadi untuk laci rotan itu udah full ya isinya. Dan berkat rak jualan ini aku tuh jadi terbantu buat nyimpan-nyimpan pakaian-pakaian aku dan spray-spray aku ya teman-teman. Oke teman-teman, ini aku udah masukin kembali pakaian-pakaian anak-anak aku dan pakaian aku juga di rak jualan ini, termasuk spray-spray dan handuk-handuk ya. Sudah rapid kembali teman-teman. Maaf ya, ini aku skip aja langsung, nggak aku tunjukin. Tadi aku masukin pakaian-pakaiannya ya teman-teman, karena nanti durasinya terlalu panjang dan teman-teman juga bisa bosan. Oh ya, ini aku ada paket. Ini tuh stiker buat dinding di sekitar kompor ya teman-teman. Belum dipasang karena memang kita tuh lagi mikirin posisi untuk dapur kita, meja kompornya maksudnya ya teman-teman. Kita tuh lagi mikir-mikir karena posisinya yang sekarang ini itu agak kurang bagus ya teman-teman. Makanya kita tuh lagi mikirin mau pindahin meja kompornya tuh di bagian mana. Makanya untuk stikernya nanti aja baru kita pasang setelah benar-benar udah dipastiin ya meja kompornya akan ditaruh di mana. Oke lanjut, ini untuk sortir pakaiannya udah selesai ya, dan pakaian-pakaian yang udah aku lipat-lipatin tadi udah masuk lagi ke tempatnya. Sekarang lanjut aku mau beresin tempat tidurnya ya teman-teman. Nah disinilah anak-anak aku tidur, mereka tuh bertiga di sini ya. Dan ini karena anak-anak aku selalu main-mainin bantal aku yang tadinya di sebelah malah dibawa juga ke kamar mereka. Nah sekarang karena ini sebenarnya udah 1 minggu lebih ya teman-teman, mau aku ganti aja. Jangan salfok sama kasurnya yang udah buluk ini ya teman-teman. Ini tuh kasur aku di awal-awal pernikahan aku ya teman-teman, dan udah tua juga, udah 9 tahunan lebih gitu ya teman-teman. Dan lagi dulu tuh aku pernah kena banjir, kasur ini sempat terendam banjir juga, makanya penampilannya itu seperti ini teman-teman. Dan itu seperti yang teman-teman lihat, ada yang sobek ya teman-teman, karena anak-anak aku tuh suka main lompat-lompatan di sini teman-teman. Meskipun aku udah larang tapi mereka tetap aja ngelakuinnya ya teman-teman. Dimaklumin aja lah karena mereka juga masih bocil ya teman-teman, belum ngerti. Jadi ya kita sebagai orang tua mesti sabar-sabar aja. Semoga nanti ada rezekinya buat beli kasur yang baru. Amin.
Nah, kalau dipasang seperti ini kan warnanya nggak kelihatan ya teman-teman. Warna buluknya kasur aku nggak kelihatan. Sebenarnya aku lagi cari-cari matras buat bungkusin kasur ini ya, biar lebih enak aja dipandangnya ya teman-teman. Tapi aku belum nemu matras yang sesuai dengan kasur aku. Barangkali teman-teman ada yang tahu ya, boleh ya berbagi linknya sama aku. Oke, untuk spraynya sudah terpasang. Giliran untuk sarung bantalnya ya teman-teman. Ini aku lagi ngambilin bantal-bantalnya anak-anak ya teman-teman, yang mereka bawa main keluar. Ini tuh mereka suka bawa main ke depan TV, dipakai buat main rumah-rumahan gitu teman-teman. Nggak tahu juga kenapa bantal jadi mainan favorit anak-anak aku di rumah. Seingat aku, dulu aku waktu masih kecil nggak pernah tuh yang namanya mainan bantal ya teman-teman. Aku tuh sukanya main bongkar pasang gitu. Atau main boneka Barbie ya teman-teman. Nggak tahu kenapa aku sesuka itu sama boneka Barbie. Bahkan sampai sekarang aku tuh masih suka sama boneka Barbie. Mungkin karena dulu aku lama ya punya saudara perempuan. Dari 9 bersaudara gitu, kami itu cuman berdua perempuan, dan adik aku itu yang paling bungsu ya teman-teman. Jarak aku sama adik aku itu 10 tahun. Jadi 10 tahun itu aku sendirian ya teman-teman. Saudara-saudara aku laki-laki semua, nggak ada teman main aku, makanya aku tuh mainnya sama Barbie aku. Kadang tuh aku buatin mereka cerita seolah-olah mereka itu sahabat aku dan aku lagi bermain dengan mereka. Ya, imajinasi anak-anak ya teman-teman. Oke, nggak usahlah kita lama-lama membahas itu ya teman-teman. Sekarang di video aku lagi ke sebelah ya, di kamar sebelah buat rapi-rapihin tempat tidur aku. Nah, ini tuh kasur yang baru aja dikasih sama mama aku ya teman-teman. Kasurnya masih bagus teman-teman, dan warnanya pun nggak terlalu buluk ya teman-teman. Cuman bagian tengahnya tuh terasa tipis ya teman-teman, makanya aku lapisin aja pakai selimut warna orange itu biar agak tebal-tebal gitu ya teman-teman. Oh ya, untuk spraynya awalnya tadi aku nggak pengen ganti, cuman ternyata spray aku udah kotor ya teman-teman, karena anak-anak aku abis bermain di sini. Biasalah kalau ada kasur baru mereka tuh suka main di sini buat lompat-lompat gitu teman-teman. Jadilah aku ganti aja ya spraynya, meskipun masih beberapa hari dipakai gitu. Tapi karena udah nggak nyaman aku rasa ya teman-teman, udah kotor, jadi aku ganti aja dengan spray yang bersih. Nah, di sini untuk sarung bantalnya mau aku lepasin dulu nih yang lama ya teman-teman. Beruntung spray aku yang lama yang untuk kasur di sebelah ya teman-teman cocok juga di kasur yang besar ini. Padahal ukurannya berbeda ya teman-teman. Yang di kamar belakang itu ukurannya 160 kali 200. Sementara yang ini 200 kali 200 ya teman-teman. Tapi alhamdulillah untuk spraynya itu masih muat ya teman-teman di sini. Makanya aku nggak beli spray baru. Nah, untuk bantal gulingnya masing-masing di kamar itu aku taruh satu ya, di sebelah satu, di sini satu, karena memang aku cuman punya 2 guling ya di rumah. Untuk bantal kepala itu aku ada 6 ya bantal kepalanya. Jadi 3 di sebelah, 3 di sini. Tapi di sini yang kelihatan di video cuman 2 ya teman-teman. Padahal yang satu tuh masih ada di depan TV atau di sofa gitu ya teman-teman. Belum aku ambilin karena memang untuk sarung bantalnya itu nggak cukup. Jadi yang satunya lagi sarung bantalnya berbeda ya teman-teman. Oke, videonya udah selesai. Sampai jumpa lagi. Bye bye. Wassalamualaikum.